Ini luar biasa masjid ini, Masya Allah. Setiap subuh seperti ini, Pak. Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah. Setiap subuh. Subuh itu beda dengan waktu-waktu lainnya. Kalau sholat isya berjamaah, sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 25-27 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu sholat di rumah terus, ada yang menyebut Bapak ini sebagai pria soleha, ya. Ke masjid, setiap langkah ke masjid menggugurkan dosa. Langkah lain mengangkat derajat. Makin jauh dari masjid, makin besar pahalanya. Sholat isya berjamaah, pahalanya Pak, seperti yang separuh malam sholat terus menerus. Jadi Bapak sholat isya jamaah, istiqomah, separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Jadi luar biasa. Makanya sholat isya lebih berat dari sholat yang lain, dan yang paling berat adalah sholat subuh. Jadi kalau kita istiqomah sholat jamaah, meninggal malam hari, mudah-mudahan seperti meninggalnya sedang sholat. Tapi itu dia, ke masjid itu perjalanan terjauh katanya Pak. Ada yang kuat jogging 10 km kuat, bersepeda 50 km kuat, ke kantor puluhan kilometer kuat, jalan-jalan ke luar negeri ribuan kilometer kuat, tapi ke masjid 50 meter tidak kuat. Kenapa? Nunggu digotong katanya oleh tetangga. Ingin di depan imam katanya. Itu kan jenazah. Makanya Bapak Ibu, ke masjid ini harus seperti ikan dengan air. Kita makin cinta masjid, hakul yakin kalau niatnya benar, caranya benar, makin bahagia. Baik Bapak Ibu, karena ini bangunan indah, kita harus belajar nih dari bangunan ini. Jangan sampai bangunan yang indah, jamaahnya kurang indah. Ini bukan masalah pakaian ya Bu ya, karena ada suami yang komplain, istri saya itu pengajian kayak makan obat, sehari 3 kali, tapi perubahan yang nyata itu hanya pada seragamnya, dan peningkatannya pada cicilan. Masjid indah, Allah menyuruh kita membangun masjid adalah membangun akhlak kita. Jadi kalau masjid ini indah, akhlak kita harus lebih indah dari bangunan ini. Kalau masjid ini kokoh, iman kita harus lebih kokoh daripada bangunan ini. Kalau ini begitu kokoh bersatu, maka kita harus lebih bersatu daripada bangunan ini. Seguru seilmu jangan ganggu. Kita belajar dari bangunan ini ya. Kenapa bangunan ini kokoh, indah dan manfaat? Satu, belajar dari bangunan ini. Yang pertama adalah bangunan ini ternyata bisa bersatu dalam perbedaan. Benar? Ada batu, pasir, semen, besi beton, beragam perbedaan, tapi kalau bersatu seperti inilah hasil. Jadi jamaah sekalian, yang harus kita latih pertama di masjid ini supaya akur adalah bijak terhadap perbedaan. Umat Islam alhamdulillah ya, tetapi kalau emosional menyikapi perbedaan, tidak ada apa-apanya kita ini. Ini lihat bangunan ini beda-beda ini. Tapi karena dia disikapi dengan tepat, maka perbedaan itu jadi sesuatu yang luar biasa. Benar atau benar? Sejarah perbedaan itu sudah ada. Nabi Adam dan Siti Hawa, Allah ciptakan kita dari perbedaan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan
Asep. Asep. Jadi LGBT itu ya tidak sesuai sunatullah. Itu penyakit yang harus kita bantu supaya pada sembuh ya. Tidak normal karena pasti punah. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, kalau melihat perbedaan, ada yang memang bedanya itu secara pokok, ada yang cabang. Kita harus bijak. Bagaimana caranya? Ini begini. Cari dulu persamaannya sebelum kita membahas perbedaan. Contoh tadi di sini kunut. Kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Jawab hadirin, jangan bikin emosi pagi-pagi ya. Kunut dengan tidak kunut sama atau tidak? Sama atau tidak? Beda. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, tapi sama-sama sholat. Gak usah diperdebatkan hadirin. Lah orang yang berilmu tinggi saja nggak heboh ya. Udah kita ilmunya dikit, emosinya yang tinggi, itu yang jadi masalah. Jadi sudah, gimana kalau ada perbedaan kunut dan tidak kunut? Pertama, jangan banyak komentar kalau nggak tahu ilmunya. Yang kedua, belajar. Kenapa ini kunut, kenapa ini tidak kunut? Belajar, ya. Kita kan ikut-ikutan. Belajar. Oh ternyata ini begini, oh ini begitu. Yang ketiga, pilih yang paling kita yakini. Yang keempat, hormati pilihan yang lain. Udah, gak usah banyak komentar. Yang punya surga itu Allah. Jangan sok benar. Kalaupun merasa benar, tidak usah sibuk menyalahkan orang lain. Sampaikan saja, ini yang saya yakini. Hormati. Enak begitu hadirin. Ini saya mendapatkan kisah perbedaan dua ulama besar, Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmati keduanya. Ini ulama besar hadirin, dua mazhab ini. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ini berkaitan tentang hadis tawakal, yang isinya terjemahnya seandainya seandainya engkau bertawakal haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang sempurna, niscaya Allah memberi rezeki sebagaimana burung yang terbang perut kosong, pulang perutnya kenyang. Jadi kalau tawakal itu dijamin. Dalilnya surat At-Tolaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Imam Malik berkeyakinan bahwa kerjakan saja yang terbaik. Di tugas yang Allah berikan, nanti rezeki ketemu. Kalau Imam Syafi'i berpendapat harus kerja, jemput rezeki, burung terbang, nanti ketemu. Kisah yang saya dapatkan ini, Imam Syafi'i melihat orang panen anggur. Beliau menawarkan, bisa saya bantu? Oh silakan. Akhirnya bekerjalah membantu panen anggur, dan selesai panen diberikan hadiah upahnya anggur. Tuh kan benar, kerja jemput dapat rezeki. Datang kepada gurunya, Syekh, benarkan pendapat saya, bekerja jemput rezekinya dapat. Nih saya, kalau saya tidak kerja saya tidak dapat anggur ini. Apa kata gurunya? Saya dari tadi sibuk ngajar. Selesai ngajar, aduh enak nih kalau mau ada anggur. Sekarang datang ini anggur karena dihadiahkan oleh murid. Ini guru tingkat tinggi hadirin, tidak semua orang ngerti ini. Coba direnungkan dulu ini, kayaknya sebagian nggak begitu paham. Apa-apa, tapi hadirin bebas saja. Mengerti tidak nih? Begitulah ulama besar berbeda pendapat. Dalilnya satu, sudut pandangnya dua, dua-duanya bahagia. Jadi benar dua-duanya, ya kan?
Ini jemput ke sana, ternyata dihadiahkan dan dapat juga. Beda makom hadirin ya. Makin tinggi tingkat tawakalnya, makin terjamin oleh Allah. Beliau sibuk saja ngajar dengan ikhlas, rezeki akan ikut. Nah, inilah para ulama berbeda pendapat, happy, bukan pelotot-pelotot, ambek-ambekan ya. Jadi yang membuat kita berpecah belah itu sebetulnya bukan perbedaan pendapat, tapi emosi. Tadi Imam, terima kasih Imam tadi baca surat Ali Imran 133, 134. Sini orang takwa tadi itu. Di surat Ali Imran 134, ciri orang takwa alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Senang sekali menginfakkan harta dalam keadaan lapang dan sempit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Itu tadi dibacakan. Cuman kita nggak ngerti ya. Makin panjang bacaan imam, makin banyak yang kita pecahkan masalah-masalah kehidupan. Mikir sarapan apa nanti begitu. Lanjut, makanya kalau ada perbedaan pendapat tentang furu, cabang, khilafiyah, tenang ya. Belajar, pilih, hormati. Setuju hadirin? Gak usah marah-marah lah, surganya juga yang menentukan Allah. Jangan-jangan kita udah marah-marah malah gak ke surga lagi ya. Ini serius. Perintahnya juga wal kadhiminal ghaidh, jangan marah, bisa menahan amarah. Udah? Gimana itu ada yang beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, sama-sama umat Islam. Lah gimana itu orang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha? Sama-sama manusia, betul? Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak mau disakiti, sama-sama tidak mau direndahkan. Sudah, cari titik persamaan yang membuat kita bisa berinteraksi dengan benar tanpa harus campur aduk. Setuju? Sudah, ya. Kami ada masjid juga pesantren di Perth di Australia. Sekelilingnya non-Islam. Justru kami berlomba-lomba bagaimana tetangga itu bisa merasakan indahnya Islam. Jangan sampai kita malah menjadi sombong karena orang yang non-Islam yang ada di sekitar masjid itu dititipkan oleh Allah kepada yang memakmurkan masjid supaya mereka tahu indahnya Islam. Benar? Bagaimana? Coba kalau kita yang non-Islam, bagaimana kita? Kalau tidak ada orang yang menjadi contoh, tidak ada yang memberitahu dengan baik. Perkara orang jadi Islam atau tidak, yaitu hidayah Allah, bukan urusan kita. Tapi bagaimana perbedaan agama ini membuat kita tampilkan indahnya Islam, kita sampaikan dengan cara yang bijaksana tentang Islam, dan kita doakan supaya Allah memberi hidayah. Sudah, gak bisa apa-apa lagi kita, benar? Tidak usah pakai marah-marah. Halo? Setuju tidak nih? Setuju. Coba kalau nauzubillah ya, kalau saudara atau kita atau saya lah lahir dari keluarga non-Islam, datang orang Islam galak, sudah bagaimana saya tahu indahnya Islam? Kita sebagai orang Islam melihat perbedaan agama itu untuk menjadi bukti indahnya Islam, rahmatan lil alamin. Dah, gak usah marah-marah ya. Ya. Setuju? Setuju. Jangan marah-marah. Sambil marah. Dua. Yang kedua, ternyata ini bahan ini kokoh karena setiap bahan bangunan itu rela ditempatkan pada tempatnya. Ini bahan bangunan ada Pak dulu di toko besi, tapi nggak bisa apa-apa, ya kan? Ada kloset,
ceramah saya. Di dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua akan fokus kepada yang bergerak. Oh, lihat pembagian gimana? Ini pengungsi apa? Ya, Ya. Nggak kehausan sekarang kan Pak? Nggak kelaparan? Ya, pasti lihat beliau ya kan? Lanjut. Ya, silakan duduk. Di dalam teori pidato, Pak, setiap ada yang bergerak, pasti orang lihat yang bergerak. Makanya saya sedang ceramah, kenapa nggak ada yang lihat saya? Ternyata lihat botol, coba. Udah duduklah sebentar ya. Nggak kehausan kan, nggak kelaparan, ini bukan pengungsi kan? Niat beliau baik, hanya waktunya yang belum pas ya. Pada mikir, kamu dibagi enggak tuh? Kamu dosa, tobat. Lanjut. Jadi yang kedua, kata kuncinya itu, udahlah mari kita lakukan seperti bahan bangunan ini. Tempatkan diri dengan baik dan lakukan dengan ikhlas. Contoh jantung, dia berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Jadi manfaat. Orang mengakui saya hidup karena ada jantungnya, ya kan? Jangan suka sibuk menonjolkan diri. Yang menonjolkan diri tidak pada tempatnya namanya ambeien, jerawat, bisul, tumor. Nggak ada yang enak. Mau bahagia di sini, udah lakukan yang terbaik. Lakukan dan lupakan, itu yang membuat kita bahagia. Penyakit kita itu adalah suka ingin kelihatan. Ada yang wajar seperti barusan ketua menyampaikan wajar karena laporan ya. Tetapi kalau setiap waktu kita ingin dipuji, dinilai, diketahui, ambeien. Kalau mau bahagia seperti ini, tempatkan diri pada tempatnya dengan baik, udah lakukan. Kalau kita batu di dalam, udah puas dia di dalam. Walaupun tidak ada yang lihat, kita ngakui kok pasti di bawah ini ada fondasinya, batu kali, betul? Walaupun kita nggak lihat atapnya, udahlah yakin di atas ada atap. WC, walaupun toiletnya itu ya, walaupun klosetnya, walaupun kita nggak lihat, kita percaya itu di kamar mandinya ada klosetnya, benar? Nggak usah kloset ada di mihrab untuk menunjukkan dirinya. Nah, inilah yang sangat penting di dalam kebersamaan. Lakukan yang terbaik dan ikhlas. Kalau nggak pakai ikhlas, pasti berantem. Bu, Ibu, jawab ya. Apakah berbuat baik pasti bahagia? Jawab hadirin. Apakah berbuat baik pasti bahagia? Kita lihat, dengar jawaban ibu-ibu. Diam ya. Ini adalah survei nyata. Bu, ibu masak untuk suami hari Ahad. Pak, sudah saya siapkan sarapan terbaik untuk Bapak, makanan kesukaan Bapak. Terus ini surprise. Kata suami, aduh Bu, maaf, saya udah ada janji pagi ini mau sarapan sama teman sepedahan. Gimana ya Bu ya? Jujur, bagaimana perasaan ibu? Kecewa terus, kesal terus, marah terus, kapok. Tuh kan gitu. Ternyata berbuat baik tidak identik dengan bahagia, malah jadi marah-marah begitu. Apa yang kurang? Niatnya kurang ikhlas. Ibu lebih mengharapkan dimakan suami, diterima suami daripada diridhoi Allah. Kalau ibu-ibu yang ikhlas bagaimana? Bu, maaf ya, saya sudah ada janji sama teman. Oh, Bapak udah ada janji? Pak, janji adalah hutang. Lebih wajib memenuhi janji daripada makan bersama saya. Kita makan sudah sering, tapi
tapi janji akan dituntut di akhirat. Berangkatlah suamiku. Silakan naik sepeda sampai ngejungkel. Itu emosi ya. Mas makan mas di sana, nggak usah ragu-ragu. Tapi ibu udah masak begini. Mas, saya masak adalah saya niatkan jadi amal soleh. Allah sudah melihat apa yang saya lakukan, Allah sudah mencatat, karena memang belum takdirnya aja mas makan di sini. Buat apa-apa, silakan mas, jangan ragu-ragu. Bagaimana saya lihat bapak langsung cerah. Kenapa? Saking jarangnya ada yang seperti itu. Ibu, tahu nggak kenapa ibu kurang bahagia? Karena ibu terlalu banyak berharap dari suami. Suami-suami modern ini, maaf ya dedenya, nggak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiain istrinya, mereka sendiri susah bahagia, benar nggak? Salah bu, tidak bisa bahagia. Banyak bertengkar di rumah tuh. Kalau berharap ke makhluk, bukan berharap dari Allah. Di masjid, banyak di masjid yang bertengkar pak. Safnya bersatu, selesai bertengkar lagi. Oh ini serius pak. Penyakit umat Islam gampang sekali bertengkar. Kenapa? Mungkin diantaranya kurang ikhlas, lebih mementingkan saya daripada keridhaan Allah. Orang-orang yang ikhlas mah enteng hidup tuh pak. Pemilihan DKM juga enteng. Udah tertulis di lauh mahfuz ya. Jabatan emang wali kota, mas kepikir nggak jadi wali kota dari kecil? Enggak, pasti enggak kan? Enggak. Nah saya aja begini nggak kepikir pak. Saya kan pengennya jadi tentara. Ayah saya tentara. TNI, saya pengen mengikuti ayah saya, pengen masuk akabri. Tapi ketika baris, kerasa kurang tinggi. Saya pikir bukan seumur hidup nih saya barisnya. Beda garis. Ingin jadi TNI, tapi tidak jadi, malah jadi begini ya. Tuh. Tapi kiai yang disukai Allah atau kiai yang dimurkai Allah, itulah sekarang amanahnya. Apakah kiai yang ngajak orang dekat ke Allah atau kiai yang ngejar-ngejar dunia dengan keulamaannya, itu yang jadi cobaan. Berat nih takdir-takdir casing seperti ini. Makanya kuncinya adalah si ikhlas. Ikhlas itu seperti apa? Ya kalau ilustrasi seperti jantung lah, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu. Ini jantung kerjanya nggak ada berhenti pak, nggak pernah rewel, kecuali udah waktunya. Kalau udah ada rezekinya dokter ya udah pasti sesak dikit ya. Atau seperti pohon, kemarin di pesantren baru panen anggur pak. Satu pohon itu ada 34 anggur, semuanya lihat anggur, memuji anggur, aduh anggurnya ranum indah. Padahal itu yang kerja keras akar, nyedot ke dalam, cari saripatinya. Yang dipuji anggur, akar tidak emosi. Iya kan? Pohon rindang, bunganya indah, buahnya ranum, akar tuh yang mati-matian nyedot nutrisi dari tanah. Seperti gula, teh manis, nggak disebut teh gula. Martabak manis, nggak disebut martabak gula. Giliran telur disebut martabak telur, nggak iri itu. Giliran penyakit disebut penyakit gula. Coba kalau gula dendam, nggak mau manis lagi, gawat kita. Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Lakukan, lupakan. Ulangi, lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Ya. Teori nih, mumpung teori hadirin.
Perlukah kita ingat jasa kebaikan kita ke orang? Tidak. Coba kalau diingat-ingat jasa kita, jatuhnya bahagia atau jadi sakit hati? Sakit hati. Berarti nggak usah diingat. Ya. Nggak usah. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Tidak. Jawab mumpung teori, hadirin praktek beda lagi nanti berat ya. Makin nunggu terima kasih makin sakit hati. Ya. Perlukah kita nunggu orang balas budi? Tidak. Lakukan, lupakan. Fokus lakukan, lupakan. Gak diingat, gak disebut, gak apa-apa. Allah tidak akan lupa. Sedunia orang tidak tahu, Allah maha tahu. Orang melupakan, Allah tidak pernah lupa. Al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Dengar, ini saya selalu pengen bukti. Bu, jawab. Udah lembut-lembut diam aja. Bu, bagaimana? Dengar lelaki ya, ini saya ceramah harus pakai bukti Pak. Dengar, Bu, kalau suami ibu berkata begini, jujur ya, apa yang ibu rasakan? Istriku, aku ini suamimu, ha? Saya yang membanting-banting tulang. Memeras belum selesai, memeras-meras keringat. Demi kalian, ini rumah saya yang bangun, saya yang nyicil, kalian tinggal pakai. Itu makan tiap hari, segala makan saya, itu tetesan keringat saya. Kalian pakai dempul, bulu mata palsu, bulu ketiak palsu, saya yang belikan. Kalian pergi ke sana sini, jalan-jalan, punya tas, saya itu yang belikan. Semua ini dari saya. Jujur Bu, kalau suami nyebut jasanya seperti itu, bagaimana perasaan ibu? Jadi bahagia atau jadi enek? Enek. Ulangi Bu, bahagia atau enek? Fakta membuktikan 100% enek. Dengan suami terus menyebut jasa kebaikannya, ibu makin cinta atau jadi sebel? Sebel Pak. Jelas? Jadi ibu makin sebel Bu? Sama kami juga ya Bu ya. Sudah sunatullah Pak, udah ketentuan Allah. Kalau ada orang yang pamer dengan niat ria, yang dengar itu dibalikan hatinya oleh Allah, jadi enak dan sebel. Karena yang ikhlas itulah yang disukai Allah, yang dihujamkan kepada orang. Yang kalau orang itu ikhlas, kita akan menjadi respect, hormat, cinta. Makanya PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Energi kita nggak usah mikirin bagaimana orang menilai, memuji, sibuk saja lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Saya sudah melakukan ini, tapi saya tidak dihargai. Ya nggak apa-apa. Saya sudah berjuang, tapi saya dihina. Cengeng. Nabi Muhammad aja yang sempurna segala-galanya, tetap ada yang menghina, tetap ada yang tidak suka, tetap ada yang memfitnah. Apalagi kita yang hina betulan, emang mau diapain? Kita ini dihormati orang. Dengar, kita ini dihormati orang bukan karena kita hebat, bukan karena kita sukses. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan dan kekurangan-kekurangan kita. Betul? Betul. Tuh lihat di media, dibuka dikit, nyungsep langsung. Mau sebut hakim agung, buka aibnya, jadi hakim hina. Mau pangkat setinggi apapun, kekuasaan dibuka oleh Allah, nyungsep seketika. Kita dihormati karena Allah nutupin aja. Penghinaan orang kepada kita cetek, gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang aslinya.
Harusnya bersyukur kalau dihina. Kenapa syukur? Karena penghinaannya nggak ada apa-apanya. Tuh si bapak itu si banyak omong. Hah? Itu bukan penghinaan, itu fakta. Bapak harus syukur. Kenapa? Berarti dia nggak tahu bapak banyak hutang, banyak aib, banyak dosa, banyak koreng, bisul, banyak aib kita. Kenapa Agim diundang ke sini? Kenapa Bapak Ibu mau dengar? Karena Allah nutupin dosa Abdullah bin Mas'ud ini. Kalau dibuka, bubar. Makanya nggak usah ingin diperlakukan spesial, gak ada apa-apanya. Biasa-biasa aja. Kenapa jadi pada mikir begini, ha? Mikir ya. Bagus. Kenapa Bapak dihargai istri? Karena istri nggak tahu kelakuan Bapak yang aslinya. Benar-benar di sini nih komplek pensiunan ya. Sini tobat mumpung ditutupin oleh Allah, Pak. Nggak usah petantang-petenteng, mau apapun pangkat jabatan itu casing aja. Kemuliaan bukan pada casing. Casing itu dipergilirkan aja oleh Allah. Saya dakwah udah lama, Pak. Udah banyak ketemu gubernur, menteri, panglima, ganti-ganti. Bisa aja. Mikir. Kalau orang tidak menghargai kita, emang gak pantas dihargai. Jangan sok sakit hati. Tapi dia ngomongnya gak enak. Emang kamu enak ya? Untung Allah menggugurkan dan nutup. Ada yang menghina, udah ditutupi aib, kemudian kita dihina, berarti gugur dosa kita karena penghinaan orang. Saya udah nyobain, Pak, dihormati rame-rame udah, dipuji rame-rame udah, dicaci maki rame-rame udah. Saya tawa lagi. Saya mau sumpah nih, Pak, demi Allah nih, Pak, dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, dikagumi rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Kalau kita kebiasaan dihormat, dipuji, kecenderungannya itu dekat dengan munafik. Jadi hidupnya tuh topeng, acting aja, baiknya juga baik actingnya, apa demi dilihat orang. Hampir kita jadi acting terus-terusan. Itu kehidupan yang tidak asli, capek begitu. Susah akurnya orang-orang yang acting. Kalau mau baik ya baik aja lah. Gak usah pengen orang lain nganggap kita baik, ya baik-baik aja udah. Gak perlu kita diakui sebagai orang baik. Yang perlu itu jadi orang baik. Udah selesai. Mengerti, Pak? Mengerti. Wah, suami apa kamu? Bapak ini suami lu. Udah biarin aja. Emang istri suka ngomong gitu biarin. Daripada ngomongin suami orang, udah suami sendiri aja. Harus belajar ilmu ikhlas, Pak. Kalau nggak tahu ilmu ikhlas, bagian menderita aja. Alhamdulillah sudah habis waktunya nih. Yang menentukan siapa? Tiga. Yang ketiga ini latihannya apa? Ini ada bahan bangunan yang kecil-kecil, ada paku, ada pasir, ada. Penting tidak? Penting. Jangan pernah meremehkan orang lain. Ini pantangan terbesar kalau mau akur. Karena kita tidak bisa tanpa orang lain. Dengar nih, Pak, Nabi Adam bikin dosa, Iblis juga bikin dosa, ya kan? Tapi ujungnya beda. Nabi Adam diampuni, Iblis dikutuk selamanya. Apa yang membedakan? Jenis dosa. Nabi Adam melanggar karena dilarang makan buah terlarang dimakan. Tobat. Iblis dosanya beda, Pak. Namanya takabur. Ciri sombong itu dua.
batarul haq wa ghamtun nas. Ciri orang sombong itu dua, menolak kebenaran, mendustakan kebenaran, dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong Pak nggak akan pernah mau belajar agama, karena agama adalah kebenaran. Tidak suka dengan ceramah, karena ceramah itu banyak mengajak kepada kebenaran. Tidak suka sama orang-orang soleh, karena dia ngomongin kebenaran. Itu sombong, walaupun dia tidak kelihatan petantang petenteng, tapi kalau menolak kebenaran sombong. Orang sombong dikasih masukan ngambek Pak, dikritik musuh. Harusnya syukur. Kita tiap waktu doa minta petunjuk kepada Allah. Kenapa giliran dikabulkan doanya malah marah-marah? Kalau ada yang mengoreksi itu adalah terkabulnya doa. Dan jangan menganggap remeh orang lain. Nih maaf, masjid ini bersih penting tidak? Penting. Jawab hadirin. Penting. Kalau pertanyaannya coba tafsirkan surat Al-Baqarah. Ya, ini sederhana masjid bersih penting tidak? Penting. Sing ikhlas jawabannya. Penting tidak? Penting. Kalau begitu petugas kebersihan penting tidak? Penting. Kalau begitu petugas kebersihan orang penting dong. Penting. Hormati. Iya. Kalau cuma menghormati atasan, meremehkan, itu sombong namanya. Nih Pak Wali, kalau nanti di kantornya Pak Wali kota, Wali hormat, karena masih butuh naik pangkat, jadi hormat. Tapi ke bawahan, hei, kamu yang benar, bersihkan. Itu baik kepada atasan itu menjilat namanya. Orang yang asli baik itu ke siapa-siapa baik. Kantor wali kota bersih itu penting, petugas kebersihan itu orang penting, security itu orang penting. Maka kalau mau hormat ke semuanya, akur seperti itu. Kalau ngebeda-bedakan, itu rada-rada puntennya menjilat. Makanya kalau lihat orang pejabat yang baik itu pasti dia menghormati ke semua orang, karena dia tahu nggak mungkin kerja sendirian di kantor, ya kan? Coba mungkin nggak wali kota ngebersihin selokan? Mungkin kan? Sekarang selokan mampet yang dimarahin wali kota, benar? Hormati. Itulah Rasul. Bapak tahu nggak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini Pak? Tiap orang jumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti pulangnya pikirannya sama. Tahu apa? Rasulullah itu kalau jumpa dengan orang tuh nggak pernah setengah-setengah, full atensinya. Beliau mengasungkan tangan duluan. Assalamualaikum. Rasulullah begini mengucapkan salam duluan. Di rumahnya tidak ada kursi, dibuka jubahnya untuk alas duduk. Kalau orang cerita didengar dengan baik. Kalau lucu Rasul ikut senyum. Kalau sedih Rasul ikut prihatin. Kalau cerita yang mengagumkan Rasul ikut takjub. Kalau pulang diantar sampai ngebalik, Rasul tidak ngebalik. Ketemunya hanya beberapa menit, tapi orang itu puas. Hatinya mengatakan begini, saya ini pasti orang yang disukai Rasul. Setiap orang begitu. Ada budak hitam, ditutup matanya dari belakang. Hei, siapa nih? Rasul. Ya saya tidak menganjurkan sudah tiap ketemu orang. Tetapi Rasulullah itu semua, dari yang paling hamba sahaya sampai siapapun diperlakukan sama. Ini yang bikin akur tuh hadirin. Tidak ngebeda-bedain. Hormat ke siapapun. Gak ada ruginya menghormati, kan? Yang rugi itu pengen dihormati. Udah banyak dosa pengen dihormati lah. Kenapa tiap saya ngomong dosa langsung pada begini? Maka ayo kita budayakan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Gitu. Sayang bibir itu ngaplek begitu ya. Mending sedekah. Ya kan? Tabassum fi wajhi akhi
maka sedekah. Wajah cerah, senyum tulus bagi saudara adalah sedekah. Ya bukan berarti tiap lihat kotak infak terdiisi. Udah, jangan suka ngeremehkan siapapun. Kita juga tidak mau diremehkan. Ini contoh terakhir ya, contoh. Maaf ya, maaf. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Jempol. Enak tunjuk enak jempol. Jempol. Tahu dari mana? Emang udah pernah ngemut jempol saya? Kenapa ini ada rasanya? Kan? Bandingkan dengan tangan terbuka. Enak mana? Terbuka. Jawab atau Terbuka. Aneh, ada rasanya. Kena enggak ya? Memang kalau gitu baru kerasanya. Tapi fakta, kenapa ini enggak enak? Karena pada waktu mengeluarkan telunjuk, maaf ya, telunjuk itu biasanya kita keluarkan ketika kita merasa lebih tinggi. Berarti saudara yang ditunjuk lebih rendah, ya kan? Buktinya apa? Buktinya telunjuk ini tidak akan keluar ke atasan. Wali kota? Gubernur? Apalagi prajurit enak? Komandan? Udah selesai karena tenang. Kalau ini nggak berani keluar ke atas, kenapa berani keluar ke bawah? Nanti kita merendahkan. Itu sebabnya kita nggak enak. Walaupun kita pangkat biasa, tapi kalau ditunjuk-tunjuk, tetap kita merasa harga kita direndahkan. Kenapa ini enak? Karena di Jawa begini ya, nggak tahu di Medan seperti apa. Kenapa ini paling enak? Kata Rasulullah SAW, nunjuknya begini. Ibu-ibu yang baik, silakan sepulang dari acara ini bisa mengambil anggur, apel, dan es krim masing-masing satu keranjang. Enak kan, walaupun nggak ada air. Dan khusus untuk bapak-bapak ya, silakan segera dilunasi cicilan. Jangan enak. Mau ngapain petantang petenteng ya kan? Dibuka aja oleh air. Kita dikit aja, hancur kita ini. Yakin. Kita ini tersandera sebetulnya dengan dosa yang kita miliki. Makanya mumpung ditutup obat. Nah, udah nggak usah ngeremehin siapapun. Jangan ngomong-ngomong jelek tentang orang lain. Mau apa? Siapa tahu yang kita omongin itu lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Ya kan? Siapa tahu sholatnya lebih khusyuk, tapi dia jarang tahajud. Siapa tahu lebih berbakti ke orang tua daripada kita. Siapa tahu lebih banyak nolong binatang-binatang dan kita tidak lihat, ya kan? Karena ada tuh yang ke masjid itikaf 10 hari terakhir, bapak dengan anak. Pas masuk ke masjid kata anaknya tuh, "Bapak, tuh lihat orang-orang pada tidur begini, katanya itikaf, tapi tidur melulu. Menurut bapak bagaimana?" Menurut bapak sih bagusan mereka, nah. Mereka mah tidur, gak banyak omong, gak kayak kamu bangun ngomongin orang. Nah ini dia, kamu mau bangun ngomongin orang ya. Mendingan mereka tidur, gak ngejelek-jelekin siapa. Ini serius. Ada juga yang nanya gini, "Yai, itu tetangga saya, dia rajin ke masjid, dia suka sholat, tapi pelit banget, gampang ngambek. Tetangga saya satu lagi, dia baik, emang dia baik, suka sedekah, tapi jarang sholat. Gimana ya?" Oh, menurut saya ini kata Kiai, menurut hemat saya, mudah-mudahan yang sudah rajin ke masjid itu ditolong oleh Allah, nanti bisa jadi lebih dermawan dan lebih sabar. Dan yang itu yang udah baik-baik tapi belum mau ke masjid, ya mudah-mudahan dengan berkah sedekahnya suatu saat dia jadi lebih sempurna, bisa ke masjid. Yang lebih jelek mana yang begitu? Yang jelek mah kita,
sibuk gue mikirin kejelekan orang ya. Iya, iya. Itu kiainya hebat nggak nyebut kamu enggak. Kita yang jelek itu. Luar biasa. Kalau nyebut kamu jadi jelek juga nanti kayaknya. Iya. Kiainya luar biasa. Yang jelek itu kita. Kita kalau lihat orang lebih fokus kepada kekurangannya. Susah bersatu kalau sibuk melihat kekurangan. Karena kita nggak mungkin nggak ada kekurangan, benar? Benar. Udah udah waktunya sarapan nih. Yang ke berapa? Terakhir udah terakhir. Coba nanti ke sini lagi. Iya, iya. Amin. Amin. Mulai tahun depan saya belajar di negara tetangga mau lebih dekat daripada Bandung ke sini. Dari Bandung jam 3 kemarin, nyampe sini jam setengah 12, jauh. Tapi kalau di negara jiran ini Malaysia ke sini cuma sejam ya? Sejam, 45 menit. Ya kan? 35 menit. Ya. Naik apa dulu Pak? Naik pesawat. Insya Allah kalau nanti saya belajar di negeri seberang, kalau memang diundang saya datanglah. Insya Allah. Nah, lihat jamaah ini kelihatannya ini banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah tuh bukan jelek hadirin. Rasulullah punya masalah tidak? Punya. Sedikit atau banyak? Banyak. Ringan atau berat? Berat. Sederhana atau rumit? Rumit. Hasilnya hina atau mulia? Mulia. Tuh, banyak masalah tuh sumber kemuliaan kalau benar. Ini yang lagi ceramah banyak tidak masalahnya? Banyak. Ini dia. Suka mikirin masalah orang. Astagfirullah. Jangan marah-marah. Ini ada beton, Pak. Ini penutup ini penting ya. Satu, bijak terhadap perbedaan. Yang kedua, lakukan yang terbaik dengan ikhlas. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan siapapun. Dan keempat ini, Pak, kalau mau akur di antara kita ya. Ini beton apa aja sih bahan bakunya? Pasir, semen, baja, besi, terus kerikil, terus gimana bisa bersatu padu pakai apa? Air. Air. Komponen bangunan terpenting terlembut adalah air. Air Pak yang bisa mempersatukan. Ini Allah ciptakan air ini dahsyat. Kita aja asalnya air. Air mani. Sel sperma bertemu dengan sel telur. Jadi kita, tubuh kita ini 70% nih. Bayi bisa 90% air Pak. Cairan kita ini. Aslinya kita bukan makhluk tulang. Cairan Pak. Otak ini cairan, darah cairan. 70% kata yang ngerti. Jadi harusnya kelemah lembutan itu bagian dari hidup kita. Kalau Bapak terbuat dari tulang semua, bolehlah galaknya. Atau gigi semua. Nah gigi aja kuatnya ditaruh di gusi Pak. Yang lembut benar, coba dibalik. Gimana kalau bukan tulang dulu terus si giginya lembek? Mama mana? Air ini Pak, besi keropos pakai air, benar? Hebat. Api membara, padam pakai air. Kota Pak, hanyut itu disun oleh Ami, tsunami, air itu, betul? Kekuatan kelembutan itulah yang bisa mempersatukan. Ali Imran 159 ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmati minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hawli,
niscaya orang-orang akan menyingkir, menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Udah dimaafkan, minta maaf supaya diampuni. Wasyawirhum fil amr, musyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bulat tekad, Allah yang bisa membulak-balik semuanya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang tawakal. Pak, janganlah sikap kasar, bengis, ketus. Nggak ada keterangannya harus bersikap begitu, betul? Betul. Kita yang dengan siapa? Kita beda dengan di Israel, betul? Ini saudara. Nggak usah kita kasar-kasaran, bengis-bengisan. Mau apa? Ini sebentar lagi Indonesia memasuki namanya Mudengnas, musim dengki nasional. Rileks aja. Ada pilkada, pemilihan kepada daerah langsung, ada pilpres, rileks saja. Nggak usah pakai emosi-emosi. Pertama, saudara bukan calonnya, ya. Halo? Ini serius nih hadirin. Saya tuh sedih kalau lihat dulu-dulu tuh ya. Ada kecebong, ada kampret. Sekarang bersatu namanya kecepret, ya. Enggak. Itu cuma dunia, ya kan? Ya. Bagaimana mungkin kita nggak bisa maksa orang lain sepikiran dengan kita? Tinggal lihat mana yang paling sesuai dengan menurut ilmu yang kita dapatkan, mana yang paling takut ke Allah, bagaimana istiqoroh, terus udah selesai, nggak usah pakai berantem-beranteman, ya kan? Ya. Kampanye ribut-ribut, naik truk, orang dapat kursi DPR, dia dapat kursi roda karena jatuh dari truk. Halo? Setuju tidak? Setuju. Rileks aja, dari dulu juga genti-genti biasa aja. Kita tetap begini-begini ya. Betul tidak? Udahlah, kita harus makin dewasa ya. Dan tetap Allah juga yang menentukan siapa yang Dia kehendaki. Surat Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzihul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan Allah, wahai Allah yang menguasai maharaja, Engkau berikan kedudukan, kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang Kau kehendaki. Engkau ambil, Engkau cabut dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Antara jabatan dengan kemuliaan dipisahkan oleh Allah, tidak langsung. Kalau diberi pangkat jabatan benar jadi contoh, baru dipasangkan kemuliaan, ya kan? Kalau diberi pangkat jabatan kekuasaan error, dipasangkan kehinaan. Begitu. Semuanya ujian. Makanya kita mah diri orang yang jadi makhluk halusnya, ya. Halus budi pekertinya, halus bahasanya. Udah, nggak bahagia dengan sikap kasar. Betul? Walaupun katanya ini orang Medan, Medan juga. Kalau mau bahagia harus punya kelembutan hati. Karena ternyata Fabima rahmatin minallah, orang yang hatinya lembut, yang nanti dia akan membuat bisa bersama. Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Bangunan ini baik, berarti di sini kita akan akur semuanya ya. Ada bertengkar walaupun ada perbedaan. Kemudian kita harus melakukan ini dengan ikhlas, bukan untuk dipuji dikagumi siapapun, dan kita hormati siapapun. Betul? Jangan merendahkan, dan marilah kita buktikan dengan kelembutan hati. Jangan emosional, jangan mudah bersikap dan berbuat yang membuat orang lain tidak enak. Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik, orang lain tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Semoga ada hikmahnya. Ya, alhamdulillah. Kita akan tutup. Ini kan ada sedekahnya udah ya? Hah? Nggak ada, tanya jawab. Saya bukan aku Abu Somad.
Ya, oh bagus. Dan enggak, ini dari tadi jawaban semua, nggak usah tanyakan. Udah, jangan menyusahkan orang lain. Sebetulnya boleh saudara bertanya apapun, tapi saya nggak jamin bisa jawab. Jawabannya satu ya, insya Allah mudah-mudahan saja bisa jawab. Begitulah. Mudah-mudahan.